Setelah sekian lama nggak pernah di ACC di aplikasi ini, akhirnya barusan banget lagi di ACC, dan tentunya di aplikasi ini bebas digalbay, siapa saja bisa gaskan untuk di aplikasinya tanpa DC lapangan, dan juga bisa digonik. Untuk pengajuannya bisa beda rekening, dan pastinya habisin aja duitnya mumpung lagi pada banyak yang galbay, buruan sebelum pada diborong oleh para galbayers, para joki, dan para pinjolers. Dan tentunya untuk di aplikasi ini lumayan bisa dapat duit gratis buat beli gorengan dan juga beli pentol sekampung ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Atau mungkin udah pada galbay ya di aplikasi pinjol-pinjol ilegal? Karena saat ini banyak banget lagi ya untuk aplikasi pinjol ilegal bermunculan kembali, walau sempat kemarin beberapa bulan lalu itu diblokir oleh OJK. Namun gua nggak tahu kenapa ada lagi, dan biasanya sih seperti itu ya untuk pinjol-pinjol ilegal tuh, kadang diblokir terus muncul lagi, diblokir muncul lagi, nggak tahu kapan habisnya ya cuy. Nah dan pastinya sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi pinjol ilegal yang dulunya sempat diblokir oleh OJK, namun gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba lagi ramai pencairannya lagi. Dan untuk di aplikasinya malahan masih ada ya teman-teman, dan nggak hilang ya, gue nggak tahu kenapa. Dan semoga aja sih bisa diblokir oleh OJK, biar yang udah pada pernah meminjam di aplikasi ini dan nggak tahu aplikasinya itu ilegal ya bisa dapat jackpot gratis ya cuy, karena otomatis udah ditutup ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini orang-orang para joki, para pinjolers lagi ramai ngajuin di aplikasinya. Dan untuk pencairannya gue belum tahu kapan ya, kata beberapa orang sih bisa cepat bisa lambat. Namun yang masalah kalau misalkan nanti di prank ya, masalah telat pencairannya itu mah nggak apa-apa, yang penting tetap bisa cair. Yang masalah tuh kalau misalkan nggak bakalan dicairkan ya, dan bisa aja di prank ya, namanya pinjol ilegal biasanya itu ngeprank ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman, kalian bisa lihat di sini gue telah di ACC dengan peminjaman 600.000, dan di sini statusnya tinggal menunggu uang. Nah untuk di aplikasi ini sebelumnya gue udah sering banget dicairkan dulunya ya di aplikasi pinjol ilegal ini. Mungkin kalian juga udah pada nggak asing dengan aplikasinya ya, dan dia salah satu aplikasi pinjol ilegal yang paling banyak saudaranya ya cuy, dan juga aplikasi startupnya. Namun gua nggak tahu aplikasi atapnya apakah juga ikutan viral lagi, atau mungkin udah ditutup oleh OJK atau gimana ya. Dan untuk di aplikasinya semoga aja sih nggak di prank ya, soalnya banyak banget juga orang yang dicairkan, namun tetap ada juga yang di prank ya. Gua nggak tahu kenapa, mungkin dari sistemnya atau gimana. Dan buat kalian yang pengen mengajukan ya itu terserah dari kalian, dan pastinya jangan asal mengajukan ya, soalnya ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Pastinya ya resikonya juga agak tinggi ketimbang pinjol yang legal OJK ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Bunga Matahari. Dan untuk aplikasi ini banyak banget saudara, dan aplikasi atapnya dulunya ya cuy, yaitu misalkan bunga kelapa, kemudian bunga melati, bunga anggrek, dan pokoknya banyak lagi ya cuy untuk saudara dari aplikasi ini. Namun gua nggak tahu lainnya, dan mungkin kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing dan juga bisa gaskan lagi untuk saudaranya, siapa tahu lagi ramai pencairannya juga. Dan mungkin buat kalian yang sudah sering mengajukan untuk saat ini ya di aplikasi Bunga Matahari, bisa kalian share juga ya, siapa tahu kalian sudah ditagih oleh DC-nya online ya, ataupun mungkin udah disebar datanya dan lain-lain ya. Soalnya gue barusan lagi nih ngajuin di aplikasi ini, dan ya gue nggak tahu apakah bisa dicairkan atau enggak.
Dan oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Bunga Matahari Pinjam Dana Tunai yang dideveloperi oleh KSP Bunga Matahari ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Jadi kalau kalian pengen mengajukan di aplikasi ini, jangan asal mengajukan karena dia ini sebar data dan bisa mengakses data-data kalian ya. Nah, makanya kalau para pinjolers dan para gal buyers itu biasanya mereka amanin data mereka dengan cara memindahkan ke handphone lain, ataupun mungkin dengan menggunakan handphone yang memang khusus untuk pengajuan ya. Namun tentunya ada beberapa tips nantinya yang akan gua bahas dan bagikan kepada kalian ya. Dan untuk aplikasi ini kalau kalian pengen download, tinggal kalian masuk melalui Google Play Store, kemudian ketikkan nama aplikasinya dan langsung aja download. Tetapi kalau kalian mau mengajukan ya silakan, kalau enggak juga ya silakan, karena itu tergantung dari kalian lagi ya cuy. Kalau saran gue sih jangan mengajukan di aplikasi ini kalau memang kalian nggak siap mental ya, soalnya ini sebar data ya cuy, dan pastinya resikonya cukup tinggi. Namun nggak bisa dipungkiri juga banyak banget orang yang mengajukan di aplikasi ini dengan menggunakan data pribadi mereka ya. Nah itu biasanya tuh yang udah siap mental dan juga ya udah sering mengajukan di pinjol ilegal ya cuy. Akan tetapi kalau kalian yang masih pemula dan belum pernah minjam sama sekali pinjol ilegal, saran gue sih jangan ya cuy. Soalnya untuk DC lapangannya walaupun memang nggak bakalan didatangi di rumah kalian, tetapi cukup membuat mental kalian down ya. Apalagi kalau disebarnya ke kontak-kontak yang ada di handphone kalian, waduh auto down sih ya cuy. Nah dan untuk di aplikasi ini, untuk jumlah downloadnya ini lumayan lah ya, 500.000 download dengan rating 4,0 dengan ulasan 9.000 ulasan ya. Mungkin juga masih banyak juga yang mengajukan di aplikasi ini, dan kalau kita lihat brosurnya ya hanya gini-gini doang ya cuy. Ini katanya aplikasi ini cukup untuk semua kebutuhan, kemudian proses pengajuannya mudah, selanjutnya aman dan terpercaya. Namun ini ya hanya pancingan doang ya cuy, apalagi untuk logo Kominfo ini apalagi untuk logo Kominfonya biasanya hanya pancingan doang ya, dan nggak terdaftar di OJK sama sekali ya. Nah ini kan bisa lihat selanjutnya untuk pembayarannya katanya banyak banget. Gua nggak tahu pembayarnya ini apakah stabil atau rada error atau gimana ya. Nah untuk aplikasi ini buat kalian yang baru ingin meminjam, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar bisa kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan. Dan ya ini satu lagi yang harus kalian perhatikan, jangan kalian beranggapan semua aplikasi pinjol itu yang mempunyai customer service yang aktif itu adalah legal. Nah memang salah satu ciri dari aplikasi pinjol yang legal itu adalah mempunyai customer service yang aktif dan juga bisa dihubungi. Namun saat ini banyak banget pinjol-pinjol ilegal yang memiliki ciri-ciri yang sama ya cuy. Jadi kita nggak bisa, jadi untuk sepintas untuk yang para pemula nggak bisa membedakan ya. Nah saran gua sih kalian pastikan langsung di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya cuy, biar kalian paham dan juga bisa membandingkan ya cuy. Nah di sini kalian bisa lihat untuk tentang aplikasinya. Di sini peminjamannya katanya itu harus warga negara Indonesia, pendaftaran menjadi anggota usia 20 hingga dengan 55 tahun, mempunyai rekening bank dan juga memiliki pekerjaan jangka panjang dan pendapatan yang stabil. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya di sini, pinjaman tunai itu minimal katanya 600.000 dengan maksimal 8 juta. Namun gua nggak tahu ini apakah memang seperti ini atau hanya pancingan doang ya, karena rata-rata itu pinjol ilegal ya pancingan doang sih untuk detail aplikasinya. Kemudian biaya layanannya 8.000, suku bunga per harinya katanya 0,066%, suku bunga per bulannya 1,98%, dan sini bunga per tahunnya APR maksimal 23,76%, dan tenor peminjaman minimal 91 hari dengan maksimal 180 hari. Namun ya sekali lagi ini pancingan doang biasanya cuy. Palingan juga kalau misalkan di ACC dan dicairkan itu paling lama di pinjol ilegal 14 harian ya, dan gua bahkan pernah mendapatin tenor pinjol itu hanya 1 hari. Gue lupa nama aplikasinya apa, yang jelas itu hanya sehari doang, dan ya memang sangat menyusahkan ya cuy. Nah kemudian di sini untuk aplikasinya langsung aja kalian bisa lihat di sini dia dirilis sejak 2 Desember 2019, dan kalau kita lihat untuk izin aplikasinya ini banyak banget yang dia akses ya cuy. Nah makanya itu data kalian bisa disebar karena dia mengakses kontak, ponsel dan penyimpanan serta bahkan email kita juga ya. Nah makanya kalau kalian mengajukan jangan asal mengajukan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia tentuan tampilan awal dari aplikasi Bunga Mataharinya, dan untuk aplikasi di Bunga Matahari ini kayaknya untuk
sistemnya masih rada error ya, soalnya ya namanya juga pinjol ilegal dan mungkin nggak modal banget untuk aplikasinya. Nah, ini kita lihat dulu untuk perjanjian otorisasinya ya. Ini wajib ya buat kalian yang baru ingin meminjam ya. Ini akses yang dia minta ya cukup banyak. Dan tentunya kalau kalian mengajukan di aplikasi ini menggunakan data pribadi ataupun handphone pribadi kalian, itu cukup berisiko banget ya, apalagi ini sebar data. Jadi saran gue, kalau memang kalian ingin meminjam untuk membayarkan pelunasan dan meminjam secara benar, saran gue di pinjol legal OJK saja ya. Walaupun memang di pinjol legal OJK itu agak sedikit ketat untuk peninjauannya, tetapi ya daripada kalian mendapatkan peminjaman tetapi masalah pembayarannya itu memberatkan ke kalian ya, mending nggak meminjam sama sekali ya cuy. Nah, mending nggak meminjam ya. Nah, di sini kita pergi ke peminjaman dan harus memasukkan nomor telepon dan juga kode verifikasi OTP-nya ya. Namun sayang banget untuk di aplikasi ini kita nggak bisa melanjutkan ke dalam aplikasinya karena masih terjadi error ya. Dan barusan gua dikonfirmasi oleh CS-nya lagi maintenance ya. Dan ya mungkin juga aplikasinya lagi burik atau gimana. Saran gua sih kalau kalian mau mengajukan di aplikasi ini, buat akunnya itu di pagi hari ya, jangan di siang hari seperti ini ya. Karena memang juga aplikasi ini nggak modal banget ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan pastinya untuk data dirinya itu isikan aja data diri kalian. Kalau memang kalian nggak mempunyai data busuk ataupun nggak mempunyai amunisi yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol, dan juga kalau kalian yang menggunakan joki, saran gua sih cari joki yang amanah ya. Jangan yang meminta pembayaran di awal, karena itu udah pasti bisa dikatakan nggak amanah ya. Nah, biasanya tuh joki dibayarkan setelah pengajuan kita itu dicairkan ya, dan itu biasanya ada pembagiannya ya, tergantung dari kalian ya. Dan pastinya kalau kalian ingin mengajukan sendiri, untuk data dirinya itu nggak masalah, data diri pribadi kalian ya. Namun handphone kalian serta data-data kalian, kontak-kontak kalian itu udah diamanin ya. Akan tetapi ya memang cukup ribet juga ya cuy, karena kalau kalian menggunakan handphone pribadi itu memindahinnya itu yang agak sedikit sulit. Dan jangan sekali-sekali kalian memindahkan data kalian tetap di device yang sama. Misalkan kalian mendownload aplikasi cloningan, nah terus kalian pindahkan ke aplikasi cloningan tersebut, akan tetapi masih dalam satu device. Nah, itu masih mereka bisa lacak ya cuy. Saran gua sih gunain handphone yang memang untuk pengajuan pinjol ya. Dan walaupun data kalian sudah pernah galbay di aplikasi ini, coba aja, karena ada beberapa orang yang bisa tembus si kemarin ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol ilegal, dan terkait aplikasi pinjol ilegal bunga matahari ini. Dan buat kalian yang mengetahui saudaranya apakah masih ramai pencairannya atau gimana, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.